Baik, saya mulai Ya Pak. udah silakan dimulai. Oke. Selamat sore Pak Tony dan teman-teman sekalian. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi yang kami ambil managing Andodata. Pertama, saya kenalkan, nama saya Anthony Chandra dengan NIM 825210066. Nama saya Justin Lius dengan NIM 825210064. Kita langsung saja ke materinya. Jadi materi yang pertama yaitu managing Andodata. Ketika sebuah transaksi mengubah data, Oracle Database menyalin data asli sebelum memodifikasinya. Salinan asli dari data yang dimodifikasi disebut Andodata. Informasi perlu disimpan karena alasan berikut. Yang pertama itu untuk membatalkan perubahan yang tidak dikomit yang dibuat ke database jika diperlukan rollback. Rollback dapat diperlukan karena pengguna ingin membatalkan perubahan transaksi yang salah arah atau tidak disengaja, atau dapat menjadi bagian dari operasi pemulihan. Yang kedua, untuk memberikan konsistensi baca, yang berarti bahwa setiap pengguna bisa mendapatkan tampilan data yang konsisten, bahkan saat perubahan lain mungkin terjadi terhadap data. Dengan konsistensi baca, sesi pengguna tidak melihat perubahan tanpa komitmen yang dibuat di sesi penggunaan lain. Terkadang disebut sebagai pembacaan kotor. Yaitu yang ketiga, untuk mengaktifkan fitur Oracle Flashback tertentu, seperti Oracle Flashback Query dan Oracle Flashback Table, yang memungkinkan Anda untuk melihat atau memulihkan data ke titik waktu sebelumnya. Di sini ada managing Andodata. Yang pertama itu salinan data asli yang telah dimodifikasi. Yang kedua, menyimpan untuk setiap transaksi yang mengubah data. Yang terakhir, ditahan setidaknya sampai transaksi berakhir. Lanjut ke materi yang kedua, itu ada Andodata used to support. Ada 4, yaitu rollback operation, read consistent queries, recovery from valid transaction, dan yang terakhir flashback query. Transaksi yang gagal terjadi ketika sesi pengguna berakhir secara tidak normal, mungkin karena kesalahan jaringan atau kegagalan pada komputer klien. Sebelum pengguna memutuskan untuk melakukan rollback transaksi, transaksi yang gagal juga dapat terjadi ketika instant crash atau Anda mengeluarkan perintah shutdown abort. Materi yang ketiga yaitu transaction and Andodata. Yang pertama itu, setiap transaksi ditugaskan hanya ke satu segmen Ando. Yang kedua, segmen Ando dapat melayani lebih dari satu transaksi pada satu waktu. Yang ketiga, ketika transaksi dimulai, itu ditugaskan ke segmen Ando. Sepanjang masa transaksi, ketika data diubah, nilai asli sebelum perubahan disalin ke segmen Ando. Anda dapat melihat transaksi mana yang ditetapkan ke segmen yang dibatalkan dengan memeriksa tampilan kinerja dinamis transaction. Yang keempat itu ada segmen Ando adalah segmen khusus yang secara otomatis dibuat oleh server database sesuai kebutuhan untuk mendukung transaksi. Seperti semua segmen, segmen Ando terdiri dari luasan yang pada gilirannya terdiri dari blok data. Ando segmen secara otomatis tumbuh dan menyusut sesuai kebutuhan, bertindak sebagai buffer penyimpanan melingkar untuk transaksi yang ditugaskan. Setelah itu, Database Configuration Assistant atau DBCA secara otomatis membuat stable space Ando small file. Anda juga dapat membuat big file Ando table space, namun dalam lingkungan pemrosesan transaksi online atau LTP, volume tinggi dengan banyak transaksi bersamaan yang singkat, pertengkaran dapat terjadi pada file header. Sebuah table space Ando disimpan dalam beberapa file data. Dapat mengatasi masalah potensial ini meskipun database mungkin memiliki banyak table space Ando. Hanya satu dari mereka pada suatu waktu yang dapat ditetapkan sebagai table space Ando. Saat ini untuk setiap instance dalam database. Ando segmen dibuat secara otomatis dan selalu dimiliki oleh sys karena segmen Undo bertindak sebagai buffer melingkar. Setiap segmen memiliki minimal 2 luasan.
Jumlah batas maksimum default tergantung pada ukuran blok database, tetapi sangat tinggi, yaitu 32.765 untuk ukuran blok 8KB. Nah, setelah itu untuk Undo table space adalah table space permanen yang dikelola secara lokal dengan alokasi perluasan otomatis. Mereka secara otomatis dikelola oleh database. Karena batalkan data diperlukan untuk memulihkan dari transaksi yang gagal atau seperti yang mungkin terjadi saat instan mogok. Batalkan ruang table hanya dapat dipulihkan saat instan atau dalam status mount. Selanjutnya materi yang keempat yaitu compare undo data dan redo data. Di sini di gambarnya ada 4 bagian yaitu record of, use for, store in, dan protect against yang memiliki fungsi beda-beda dari undo dan redo. Untuk record of yang undo itu how to undo a change, ya untuk redo itu how to reproduce a change. Untuk bagian kedua yaitu use for, ya di undo itu untuk rollback dan read consistency. Untuk di redo itu rolling forward db change. Bagian ketiga store in, untuk di undo itu undo segment, dan untuk di redo itu redo log files. Bagian terakhir itu protect against, untuk di undo itu inconsistent reads in multi-user system, dan untuk di redo itu datanya loss. Perbedaan utama antara undo dan redo di Oracle adalah undo membantu dalam rollback dan menjaga konsistensi membaca, sementara redo membantu dalam menggulirkan perubahan database. Lanjut ke materi 5, yaitu ada local undo mode versus shared undo mode. Sini kami ada dua gambar, saya akan mulai dari kiri, yaitu terdapat dua undo mode yaitu shared dan local. Hanya ada satu undo, hanya ada satu shared undo table space di CDB root, dan bisa jadi bisa terdapat local undo table space di setiap PDB-nya. Di sini ada gambar CDB yaitu CDB root, lalu system, users, truth, lalu share undo. Dan untuk yang PDB HR itu ada system, HR users, term, dan undo 2. Dan when is the local undo mode required itu ketika hot cloning, lalu near zero downtime PDB relocation. Dan di bawah ini adalah queries-nya. Salah satu queries-nya yaitu startup upgrade dan alter database local undo on. Kita lanjut ke gambar yang kanan. Ketika property local undo enable true, maka tidak ada error di dalam clone. PDB 5 akan sama seperti PDB 1. Transaksi yang belum di-commit tidak bakal di-clone. Lalu gambar yang kedua ini, ketika property local undo enable false, maka clone akan gagal dan memberikan error seperti gambar di bawah ini. Kita lanjut ke yang keenam, materi keenam itu overview of automatic undo management. Oracle menyediakan mekanisme yang sepenuhnya otomatis untuk mengelola informasi dan ruang yang dibatalkan. Database mengelola segmen undo dalam tablespace undo. Yang ketiga, automatic undo management adalah mode default untuk database yang baru diinstal. Auto extending undo tablespace bernama undo tbs1 dibuat secara otomatis saat membuat database dengan database configuration assistant yaitu DBCA. Yang keempat, ketika instance database dimulai, database secara otomatis memilih tablespace undo pertama yang tersedia. Jika tidak ada undo tablespace yang tersedia, maka instance dimulai tanpa tablespace undo dan menyimpan catatan undo di sistem tablespace. Ini tidak disarankan dan pesan peringatan dituliskan ke file log. Peringatan untuk memperingatkan bahwa sistem berjalan tanpa ruang tabel yang dibatalkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Justin Lius, silakan. Baik, selanjutnya materinya akan saya jelaskan. Yang materi ketujuh ada about the undo retention period.
Ketika automatic undo management diaktifkan, selalu ada periode retensi pembatalan saat ini, yang merupakan jumlah waktu minimum yang Oracle Database coba untuk menyimpan informasi pembatalan lama sebelum menyimpannya. Setelah transaksi dilakukan, data undo tidak lagi diperlukan untuk tujuan rollback atau pemulihan transaksi. Namun, untuk tujuan membaca yang konsisten, query yang berjalan lama mungkin memerlukan informasi pembatalan lama ini untuk menghasilkan gambar blok data yang lebih lama. Selain itu, keberhasilan beberapa fitur Oracle Flashback juga dapat bergantung pada ketersediaan informasi undo yang lebih lama. Untuk alasan ini, diinginkan untuk menyimpan informasi pembatalan lama selama mungkin. Selanjutnya, materi ke-8 yaitu Categories of Undo. Di Categories of Undo terdapat 3, yaitu aktif, unexpired, dan expired. Aktif ini adalah informasi undo yang belum di-commit. Diperlukan jika pengguna ingin melakukan rollback atau jika transaksi gagal. Informasi undo yang tidak di-commit tidak akan pernah ditimpa. Kemudian unexpired, informasi undo yang sudah di-commit. Informasi undo lama dengan usia yang kurang dari periode retensi undo saat ini dipertahankan untuk consistent read dan Oracle Flashback Operation. Kemudian ada expired, informasi undo yang kadaluarsa. Informasi undo lama atau yang committed yang lebih lama dari periode retensi undo saat ini dikatakan telah kadaluarsa dan ruangnya tersedia untuk ditimpa oleh transaksi yang baru. Selanjutnya yang ke-9 ada automatic tuning of undo retention. Database Oracle secara otomatis menyetel periode retensi undo berdasarkan bagaimana table space undo dikonfigurasi. Yang pertama, jika table space undo dikonfigurasi dengan opsi auto extend, database secara dinamis menyetel periode retensi undo menjadi agak lebih lama daripada query aktif yang paling lama berjalan di sistem. Namun, periode retensi ini mungkin tidak cukup untuk mengakomodasi operasi flashback Oracle. Operasi flashback Oracle yang menghasilkan kesalahan snapshot terlalu lama adalah indikator bahwa Anda harus campur tangan untuk memastikan bahwa data undo yang cukup disimpan untuk mendukung operasi ini. Untuk mengakomodasi fitur flashback Oracle dengan lebih baik, Anda dapat mengatur parameter undo_retention ke nilai yang sama dengan operasi kilas balik Oracle terpanjang yang diharapkan. Atau Anda dapat mengubah tablespace undo menjadi ukuran tetap. Yang kedua, jika tablespace undo adalah ukuran tetap, database secara dinamis menyetel periode retensi undo untuk retensi terbaik untuk ukuran tablespace itu dan beban sistem saat ini. Waktu retensi terbaik ini biasanya jauh lebih besar daripada durasi query aktif yang paling lama berjalan. Jika Anda memutuskan untuk mengubah tablespace undo menjadi fixed size, Anda harus memilih ukuran tablespace yang cukup besar. Jika Anda memilih ukuran tablespace undo yang terlalu kecil, dua kesalahan berikut dapat terjadi. Yang pertama, DML bisa gagal karena tidak ada cukup ruang untuk menampung undo untuk transaksi baru. Yang kedua, query yang berjalan lama bisa gagal dengan kesalahan snapshot terlalu lama, yang berarti tidak ada cukup data undo untuk konsistensi baca. Kemudian yang 10, retention guarantee. Untuk menjamin keberhasilan query yang berjalan lama atau operasi flashback Oracle, Anda dapat mengaktifkan jaminan retensi. Jika jaminan retensi diaktifkan, maka retensi diurungkan minimum yang ditentukan dijamin. Database tidak pernah menimpa data undo yang belum kadaluarsa, bahkan jika itu berarti bahwa transaksi gagal karena kurangnya ruang di tablespace undo. Jika jaminan retensi tidak diaktifkan, maka database dapat menimpa pembatalan yang belum kadaluarsa saat ruang hampir habis. Hal ini menurunkan retensi pembatalan untuk sistem opsi ini dinonaktifkan secara default. Untuk pembahasan teori sampai sini aja. Kemudian saya akan lanjutkan ke presentasi demonya. Sudah terlihat belum, Pak? Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Baik, sini saya sudah masuk ke SQL Plus, SysDBA, kemudian saya masuk ke password, dan saya mulai saja startup terlebih dahulu.
Maaf, sudah selesai. Kemudian saya akan create table mahasiswa yang berisikan value-nya ada NIM, number, not null, dan ada nama varchar 2, not null, dan kemudian ada jurusan varchar 2, not null juga. Table create. Nah, kita akan memastikan terlebih dahulu apakah tabelnya beneran sudah terbuat atau belum. Baik, sudah terbuat tabelnya. Kemudian saya akan memasukkan dua data ke dalam tabel mahasiswa. Sebelum saya melihat tabel mahasiswa, saya akan set line size dan page size dulu agar tampilan tabelnya tidak berantakan. Kemudian saya akan melihat tabel mahasiswa. Nah, tabel yang tadi kita udah insert telah masuk ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian saya akan mencoba rollback-nya. Rollback complete. Dan kita melihat tabel mahasiswa lagi. No row selected. Kenapa di sini no row selected? Sedangkan tadi kita telah menginput dua data. Jawabannya dikarenakan data yang tadi kita input tidak di-commit terlebih dahulu, sehingga dua data tadi terundo. Jadi tidak masuk lagi. Saya input lagi dua data lagi yang tadi. Dan saya commit terlebih dahulu. Commit complete, dan saya mencoba untuk rollback. Rollback complete. Nah, kemudian saya akan melihat lagi tabel mahasiswanya apakah terrollback. Jawabannya tidak. Kenapa di sini datanya ada padahal sudah kita rollback? Jawabannya dikarenakan data yang tadi kita input di-commit terlebih dahulu. Sehingga ketika kita melakukan rollback sudah tidak bisa. Dan ingat, rollback itu untuk data yang belum tercommit. Di sini saya akan mencoba memasukkan dua data lagi. Sudah. Dan saya commit. Dan saya lihat lagi isi dari tabel mahasiswa. Sudah menjadi 4 data. Kemudian saya akan melihat, saya akan memakai timestamp untuk melihat data pada waktu tertentu. Di sini. Nah, di sini pada tahun 2022 bulan 12 dan tanggal 1 pada pukul 5:18:20 pada data ini, data mahasiswa terdapat hanya dua data ini. Sedangkan data yang tadi kita masukkan, yaitu yang dua ini, belum terdapat karena itu pada pukul jam 5:19. Ini juga bisa disebut dengan flashback. Sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Ya, di stop. Baik Pak, sudah Pak.